Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua ya dalam video pembelajaran online ya dari edubisnis.net dengan saya Yudi Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat menarik, yang sangat inspiring, yakni 7 Steps to Financial Freedom, ya, 7 langkah untuk mencapai kebebasan finansial. Banyak orang saya kira mungkin punya harapan untuk mencapai kebebasan finansial ya, Bapak Ibu-ibu ya. Karena dengan kebebasan finansial mungkin kita bisa menghidupi keluarga kita dengan penuh barokah gitu ya. Rezekinya melimpah. Kita juga mungkin bisa memberangkatkan saudara-saudara kita naik haji gitu ya. Atau menyekolahkan ribuan anak yatim dengan harta yang barokah ya. Nah, apa sih sebenarnya definisi financial freedom ini ya? Banyak orang mengatakan mungkin financial freedom itu adalah satu titik ketika Anda sudah bisa hidup nyaman dengan passive income ya. Tanpa Anda harus bekerja, aset-aset yang sudah Anda kumpulkan itu bisa menghasilkan passive income yang besar, sehingga dengan passive income itu Anda sudah bisa hidup ya dengan nyaman ya. Itu definisi yang cukup ekstrim menurut saya ya. Kalau menurut hemat saya mungkin definisi financial freedom itu lebih sederhana. Yakni saat total penghasilan Anda itu 50%-nya itu bisa sisa gitu ya. Jadi artinya ketika Anda punya penghasilan katakanlah 30 juta, Anda bisa hidup dengan hanya 15 juta ya. Biaya hidup Anda 15 juta sehingga Anda masih punya sisa 50% ya. Itu yang saya sebut sebagai financial freedom. Atau misalnya ketika Anda punya penghasilan 50 juta, sementara gaya hidup dan pengeluaran Anda sehari-hari ya, untuk makan, untuk keluarga Anda, untuk pendidikan anak Anda itu hanya 25 juta. Jadi financial freedom itu menurut hemat saya adalah Anda setiap bulan bisa menyisakan 50% dari total pendapatan Anda. Ya, itu yang saya sebut sebagai financial freedom. Jadi 50% itu yang harus kita jaga. Ya. Nah, kemudian 50%-nya ya terserah Anda ya, mau dialokasikan untuk investasi semua atau mungkin mau disedekahkan semua gitu ya. Jadi katakanlah misalnya Anda punya penghasilan 50 juta gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu, atau bahkan 100 juta. Sementara misalnya biaya hidup Anda dengan sekeluarga ya hanya habis 25 juta, sehingga tiap bulan Anda punya sisa penghasilan 25 juta, 50% dari 50 juta. Nah, 50% dari 50 juta yang 25 juta itu bisa Anda gunakan sekali lagi untuk investasi atau untuk sedekah ya, terserah Anda. Itu menurut saya definisi yang paling simpel untuk mengatakan financial freedom. Anda bisa hidup ya, bisa menghidupi keluarga Anda dan Anda sendiri hanya dengan 50% total penghasilan Anda setiap bulan. Ya. Sebaliknya kalau misalnya Anda hidupnya boros, misalnya Anda penghasilannya sebulan sampai 40 juta. Tapi karena gaya hidup Anda boros ya, banyak hutang, ya, hutangnya di mana-mana sehingga Anda harus nyicil banyak, sehingga setiap bulan uang 40 juta itu habis. Itu menurut saya Anda baru masuk financial freedom. Ya. Anda tidak punya sedikit pun sisa. Bahkan kadang-kadang minus meskipun penghasilannya sudah 40 juta. Ya. Tapi kalau Anda penghasilannya hanya 30 juta, tapi kemudian biaya hidup Anda tidak punya hutang, tidak punya cicilan KPR misalnya, sehingga setiap bulan Anda hanya mengalokasikan uang untuk biaya hidup seluruh keluarga Anda hanya 15 juta, sehingga Anda masih punya 15 juta sisa atau 50%, itu artinya Anda sudah mencapai financial freedom. Ya. Jadi definisi financial freedom menurut saya yang simpel itu, setiap bulan Anda bisa mengalokasikan 50% dari total penghasilan Anda. Nah, Anda tinggal pilihan Anda mau dialokasikan kemana. Ya. Ke semuanya investasi demi masa depan anak-anak Anda, atau mungkin dibagi separuh untuk investasi, separuh untuk investasi akhirat gitu ya, disedekahkan atau didonasikan. Ya, jadi seperti itu ya definisi yang paling simpel dari financial freedom ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua ya, semoga Bapak Ibu someday bisa punya net income sebulan 100 juta ya. Amin ya. Dan kemudian biaya hidup Anda bahkan cuma sebulan katakanlah cuma 20 juta ya. Sehingga Anda punya sisa 80%-nya. Itu luar biasa. Ya.
Semakin tinggi alokasi uang penghasilan Anda, semakin hebat Anda. Tapi batas minimal untuk mengatakan financial freedom itu 50% saja. Ya, Anda hanya menghabiskan 50% dari total penghasilan Anda sebulannya. Kalau bahkan kemudian Anda penghasilannya sangat banyak, sementara gaya hidup Anda hanya sederhana, sehingga Anda hanya menggunakan 20% dari total penghasilan Anda setiap bulan, itu lebih wow, lebih hebat, lebih cetar membahana, Mas ya. Nah, di dalam video-video kali ini kita akan bicara bagaimana kita bisa meraih financial freedom. Ya, ada 7 langkah. Semoga Anda bisa sampai tadi mengalokasikan 50% ya. Simple mengingatnya ya, 50% sisa. Jangan sebaliknya Bapak Ibu ya. Anda penghasilannya tidak cukup untuk biaya sebulan gitu. Biaya sebulannya 10 juta, penghasilan Anda sebulan hanya 7 juta misalnya. Jadi Anda defisit 3 juta tiap bulan. Nah, itu bukan financial freedom, tapi financial deficit. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak seperti itu ya. Jadi financial freedom itu tidak hanya tidak punya hutang ya, tapi juga Anda bisa mengalokasikan 50% dari penghasilan Anda untuk disimpan atau disedekahkan. Nah, jadi di dalam slide berikutnya ini ya, saya akan menceritakan step-step dari financial freedom ini ya. Yang pertama, nanti kita akan bicara step pertama adalah building financial freedom mindset. Ya, ini fondasi ya Bapak Ibu ya. Nanti dalam video di modul pertama itu kita akan bicara mengenai bagaimana membangun mindset keberlimpahan atau financial abundance mindset. Bagaimana Anda bisa membangun belief dan mindset untuk meraih financial freedom. Kenapa ini jadi modul pertama? Karena ini fondasi, ya, fondasi yang kokoh. Jadi landasan yang kokoh. Sebelum nomor 1 ini kita selesaikan, kita tidak bisa bergerak ke arah-arah berikutnya, ya, modul-modul berikutnya. Jadi itulah kenapa ini ditaruh di langkah pertama, ya, backbone, ya, membangun financial mindset, financial abundance mindset. Bagaimana cara-caranya, bagaimana kemudian bisa menginstal mindset itu nanti kita akan bedah dalam video yang pertama ini. Nah, yang di step kedua bisa Anda lihat di screen berikutnya ya. Jadi writing down your financial freedom roadmap ya. Dalam modul kedua ini kita akan bicara mengenai bagaimana menyusun roadmap ya, financial freedom roadmap. Bagaimana mendesain financial freedom roadmap yang pas, yang terukur ya. Di situ kita juga akan belajar melakukan visualisasi dan afirmasi ya. Supaya Anda yakin dengan financial roadmap yang Anda susun. Nah, bagaimana menyusun roadmap itu, bagaimana contoh isinya, nanti kita akan bedah dalam video modul kedua ini. Kemudian yang di slide berikutnya ya, bisa Anda lihat step ketiga adalah sharpening your brain. Ya. Ini kunci ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau mengubah nasib ya, mau membuat kita menjadi lebih makmur, ya kuncinya ya memang kreativitas ya, brain, ya kekuatan otak. Itu nomor 1 itu Mas, jangan pernah underestimate dengan modal otak kita. Banyak orang ketika mau bisnis baru gitu ya, mengeluh, Mas Yudia saya mau bisnis tapi saya tidak punya modal. Saya tanya balik, Anda kan masih punya otak, saya bilang. Itu kekuatan modal yang sangat mahal ya, triliunan itu. Ya. Otak Anda itu harganya bahkan priceless ya, tidak ternilai. Ya, sampai ratusan triliun mungkin ya. Jadi aneh kalau ada orang mau bisnis bilang nggak punya modal. Karena Anda masih punya otak. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak punya modal, Anda betul-betul menyepelekan kekuatan otak Anda. Anda underestimate dengan kekuatan otak Anda. Ya. Coba kalau begitu saya beli misalnya ya, otak Anda 1 triliun, Anda mungkin nggak mau. Berarti kan Anda sudah punya modal 1 triliun Mas, ya, yang tersimpan di balik otak Anda. Nah, itulah kenapa nanti di dalam modul kali ini kita akan bicara bagaimana metode yang based on research ya, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan ketajaman otak kita. Karena kunci itu Mas, ya, otak kita itu kunci. Ya. Kecerdikan, kecerdasan, inovasi, kreativitas itu semua tersimpan di otak kita. Jadi nanti kita akan bedah bagaimana caranya membuat otak Anda menjadi lebih tajam, lebih maut, gitu ya, supaya bisa menghasilkan rezeki yang barokah.
Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, di step nomor 4 itu kita akan bicara mengenai increasing your income ya. Jadi di step keempat ini nanti kita akan bicara strategi untuk meningkatkan income Anda ya. Increase your earning gitu ya. Ada dua cara, baik Anda sebagai seorang pekerja kantoran ya ataupun Anda punya bisnis sendiri. Ya, bagaimana caranya meningkatkan omset, bagaimana cara meningkatkan karir Anda ya. Jadi kalau Anda pekerja kantoran, ya tentu bagaimana strategi untuk meningkatkan gaji dan karir saya. Sementara kalau Anda punya bisnis atau bisnis sampingan, bagaimana cara meningkatkan omset bisnis kita. Itu yang akan kita bedah cara-caranya dengan sangat spesifik dalam modul keempat. Nah, berikutnya di step kelima ini, di modul kelima ini, kita nanti akan bicara mengenai investing strategy for your future life. Jadi nanti dalam modul ini kita akan sampaikan tema-tema menarik mengenai bagaimananya strategi investasi ya. Investasi di reksadana, investasi di properti, investasi emas, atau bahkan ya investasi untuk memulai bisnis baru gitu ya. Atau juga investasi menyiapkan dana pendidikan anak-anak Anda ya. Meskipun Anda mungkin belum punya anak, tapi someday Anda punya anak ya besar. Jadi ini kita akan bicara seluk-beluk mengenai dunia investasi, Mas. Bagaimana Anda menginvestasikan uang Anda supaya mendapatkan return yang bagus. Ya. Jadi strategi investasi reksadana, properti akan kita bahas, termasuk kita nanti akan melakukan simulasi investasi, supaya Anda menjadi investor canggih seperti Warren Buffett gitu ya, investor kelas dunia gitu ya. Nah kemudian yang step ke-6 di slide berikutnya Anda bisa lihat ini, kita akan bicara mengenai maintaining your health and productivity. Ya ini penting, Bapak Ibu-Ibu. Kenapa? Karena kalaupun Anda punya rezeki melimpah, tapi Anda sakit, tergolek di rumah sakit gitu ya, ya nggak ada gunanya. Ya sakit itu mahal. Meskipun sekarang sudah ada BPJS gitu ya, Anda ditanggung oleh asuransi BPJS, tapi kalau Anda sakit itu Anda tidak produktif. Hidden cost-nya mahal. Jadi ketika Anda sakit itu ada dua biaya besar. Yang pertama biaya rumah sakit, yang untungnya sekarang sudah ditanggung oleh BPJS. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih besar, yakni hidden cost. Ketika Anda sakit misalnya seminggu atau 2 minggu, Anda tidak melakukan apa-apa. Itu kan Anda kehilangan potensi menghasilkan pendapatan. Ya. Kalau misalnya seorang gajinya katakanlah 30 juta, ya berarti satu hari mungkin gajinya 1 juta. Kalau dia sakit 2 minggu saja, dia sudah kehilangan potensi penghasilan sampai 14 juta. Ya. Jadi itu namanya productivity cost, sangat mahal. Dan itu yang sangat berdampak ya. Ketika Anda sakit, Anda tidak kreatif. Ataupun kalaupun tidak masuk rumah sakit, Anda sakit-sakitan gitu ya, suka flu, suka pusing, suka migrain gitu ya. Suka pilek, itu kan Anda tidak optimal ya. Kerjanya tidak optimal. Jadi tidak produktif. Nah, nanti di dalam modul ke-6 ini kita akan bicara bagaimana kita membangun tubuh yang sehat, membangun mentalitas yang sehat. Karena surprisingly, tubuh yang sehat itu juga pemicu otak yang sehat. Dan sekali lagi, perubahan nasib itu dimulai dari otak. Kalau otak kita cerdas, cerdik, ya, kreatif, kita bisa mengubah nasib kita. Tapi kalau otak kita tuh lalit, ya, nyungsep gitu ya kita tidak akan bisa kreatif, tidak akan maju-maju. Dan kekuatan otak kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan jiwa kita, ya, kesehatan tubuh kita. Itulah kenapa nanti kita akan bahas itu. Ya, termasuk bagaimana membangun habit supaya kita rajin bergerak, rajin olahraga ya. The power of habit. Ya, bagaimana caranya menginstall habit-habit yang positif bagi hidup kita, good habit. Ya. Nah di modul ke-6 ini bisa Anda lihat ya, step ke-7 giving more for abundance life. Jadi di slide ke-7 ini kita akan bahas mengenai philosophy of giving ya. The more you give, the more you get gitu ya. Jadi the power of giving, the power of sedekah gitu ya, the power of giving. Karena beberapa riset terakhir menunjukkan bahwa memang terbukti ya, semakin Anda sering memberi ya, berbagi ya, bukan hanya berbagi harta ya, berbagi ilmu, berbagi pertolongan, berbagi tenaga, berbagi energi, berbagi pemikiran, itu membuat Anda menjadi lebih bagus ya karirnya ataupun rezekinya. Ada hukum timbal balik ya. Ketika Anda menebar benih-benih kebaikan ya, menebar benih-benih ilmu gitu ya, kebaikan,
atau mungkin materi, ya, menyumbang harta, itu somehow benih-benih itu akan tumbuh dan kemudian akan memberikan impact positif bagi masa depan hidup Anda. Itu namanya giving more for abundance life. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya, 7 step of financial freedom ini bisa dilihat di slide terakhir ya. Jadi step 1 ya, building financial freedom mindset, membangun financial roadmap, kemudian sharpening your brain, increasing your income, investing to secure your future life, maintaining your health and productivity, dan giving more for abundance life. Jadi itulah ya 7 langkah yang akan kita bedah satu persatu dalam video-video kali ini. Mudah-mudahan itu semua bisa Anda pelajari dan kemudian Anda praktekkan gitu ya. Karena teori tanpa aksi adalah ilusi. Sebaliknya aksi tanpa teori adalah anarki gitu ya. Jadi dengan pembelajaran yang kita berikan ini mudah-mudahan Anda bisa belajar dan mempraktekannya sehingga someday Anda bisa mencapai financial freedom. Ya, mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.